5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setiap anak berhak merasa nyaman berada di sekolah. Mereka berhak diperlakukan dengan baik. Adik-adik, setiap manusia itu memiliki hak atau sesuatu hal yang akan kita peroleh saat kita sudah melakukan kewajiban kita. Kalian sebagai anak sekolah tentunya berhak merasa nyaman berada di sekolah dan berhak diperlakukan dengan baik dimanapun kalian berada. Aku ingin senang di sekolah. Setiap warga sekolah itu wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Udin dan teman-temannya juga ingin senang saat berada di sekolah. Kepala sekolah memberikan saran kepada Udin dan teman-temannya. Berikut saran kepala sekolah. Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, saling berbagi. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Yang kelima, hormat kepada guru dan sayangi teman. Itu adalah saran dari kepala sekolah kepada Udin dan teman-temannya. Saran berikutnya adalah menaati aturan sekolah. Nah, adik-adik, Udin dan teman-temannya mengikuti saran dari kepala sekolah. Sekarang setiap siswa berteman dengan siapa saja. Siswa selalu berbicara dengan sopan. Siswa tidak segan mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Siswa juga selalu meminta maaf jika berbuat salah. Udin merasa senang berada di sekolah. Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Apakah kalian merasa senang berada di sekolah kalian? Coba adik-adik juga lakukan saran dari kepala sekolah Udin ini. Kalian bisa terapkan di sekolah kalian masing-masing. Kalian harus saling menghargai, saling menghormati. Jika salah harus berani meminta maaf, mengucapkan terima kasih setiap diberi bantuan ya, lalu berbicara dengan sopan, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Nah, coba kalian terapkan di sekolah kalian masing-masing. Sebutkan salah satu kalimat saran yang terdapat pada teks. Nah, pada teks tadi itu banyak sekali kalimat saran. Kak Citra cuma ambil satu, yaitu berteman dengan siapa saja. Tadi kepala sekolah Udin menyarankan untuk Udin dan teman-temannya itu berteman dengan semuanya, berteman dengan siapa saja. Lalu apa maksud kalimat saran tadi ya, berteman dengan siapa? Apa sih maksudnya? Ya, maksudnya berarti setiap siswa sebaiknya berteman dengan siapa saja yang ada di lingkungan sekolah tanpa membeda-bedakan. Tuliskan kalimat saran lainnya. Nah, kalimat saran lainnya tadi banyak sekali ya. Lalu jelaskan maksud saran yang kamu tulis. Di sini Kak Citra
tuliskan beberapa kalimat saran dan maksud dari kalimat saran tersebut. Misalnya di sini kalimat sarannya tadi kita diminta untuk saling berbagi. Berbagi itu apa Kak Citra? Berbagi adalah memberi atau menerima segala hal yang penting bagi hidup kita. Manusia itu saling membutuhkan dan dibutuhkan, sehingga manusia sebagai makhluk sosial harus saling berbagi. Lalu tadi ada kalimat saran saling menghormati. Nah, apa maksud dari kalimat saran tersebut? Semua siswa itu sebaiknya saling menghormati walaupun memiliki beberapa perbedaan. Kalimat saran berikutnya saling membantu dan bekerja sama. Artinya apa atau maksudnya apa? Nah, maksudnya semua siswa harus saling membantu jika dalam kesulitan dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan. Kalimat saran berikutnya, hormat kepada guru dan sayangi teman. Apa artinya hormat pada guru dan sayangi teman? Semua siswa harus menghormati guru karena guru adalah yang membimbing kita dari sisi pendidikan dan akhlak. Kita juga harus menyayangi teman agar teman kita juga menyayangi kita. Saran berikutnya adalah menaati aturan sekolah. Apa sih maksud dari saran ini? Semua siswa harus menaati peraturan sekolah agar tercipta kehidupan yang tertib dan teratur di lingkungan sekolah. Jadi itu tadi arti dari kalimat saran yang disebutkan oleh Kepala Sekolah Udin tadi. Adik-adik bisa menyebutkan kalimat saran yang lain dan memberi tahu atau menjelaskan maksud dari kalimat saran tersebut. Adik-adik, Benny mendengar temannya berbicara keras. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Apa yang harus Benny lakukan? Nah, di sini Kak Citra memiliki beberapa saran supaya Benny lakukan ketika mendengar temannya berbicara keras. Saran Kak Citra yang pertama adalah sebaiknya Benny berani menegur temannya supaya berbicaranya lebih pelan. Lalu saran yang kedua, sebaiknya Benny pergi menjauh dari temannya yang berbicara keras agar tidak terganggu. Lalu saran yang ketiga, sebaiknya Benny meminta bantuan kepada teman lain untuk memberitahukan bahwa suara kerasnya sangat mengganggu. Nah, saran yang keempat, sebaiknya Benny memberitahu temannya supaya mengecilkan volume suaranya. Mungkin kalian memiliki saran yang lain untuk Benny, bisa kalian sebutkan adik-adik. SD Nusantara ingin siswanya merasa senang di sekolah. Mereka membuat daftar kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Adik-adik tentu ingat ya, kewajiban itu sesuatu hal yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu hal yang akan kita peroleh saat kita sudah melakukan kewajiban kita. Nah, di sini kewajiban dan hak kita di sekolah adalah seperti ini adik-adik. Kewajiban kita misalnya berterima kasih, membantu siapa saja yang membutuhkan, selalu berbicara dengan sopan, mengucapkan terima kasih kepada siapapun, selalu meminta maaf jika berbuat salah, menaati aturan sekolah, berteman dengan siapa saja. Itu kewajiban kita. Lalu hak kita apa? Nah, hak kita siswa itu berhak dibantu, berhak didengar saat berbicara, disapa dengan lembut, berhak didoakan, berhak barang pribadinya aman, berhak memiliki teman, berhak mendapatkan pendidikan dari guru, berhak mendapatkan perlindungan di sekolah. Itu adalah hak kalian di sekolah. Adik-adik, belajar adalah kewajiban setiap siswa. Udin belajar di sekolah yang menyenangkan. Ia dan teman-temannya selalu dibantu atau disambut guru saat tiba di sekolah. Penyambutan dimulai 30 menit sebelum bel masuk sekolah. Penyambutan berakhir saat bel masuk berbunyi.
Nah, di sini jika siswa yang disambut ada 500 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Coba adik-adik perhatikan. Langkahnya menjawab adalah banyak siswa yang disambut adalah hasil pengurangan banyaknya siswa di sekolah dengan banyaknya siswa yang tidak disambut. Tuliskan banyak siswa yang disambut dulu. Tentukan banyak siswa di sekolah dan tentukan banyak siswa yang tidak disambut. Di sini Kak Citra ada 5 kemungkinan yang akan kita bahas bersama-sama. Tapi Kak Citra hanya memberikan 3 contohnya saja. 2 soal berikutnya bisa kalian kerjakan sendiri adik-adik. Contoh yang pertama, banyak siswa di sekolah masih kosong. Lalu banyak siswa yang tidak disambut juga masih kosong. Banyak siswa yang disambutnya itu ada 650. Nah, misalnya di sini banyak siswa di sekolah secara keseluruhan ada 680. Sedangkan banyak siswa yang disambut 650. Maka banyak siswa yang tidak disambut bisa kita cari bersama-sama dengan cara 680 dikurangi 650. Lah, berapa hasilnya? Mari kita kurangi bersama-sama adik-adik. 0 dikurangi 0, 0, 8 dikurangi 5, 3, 6 dikurangi 6, 0 adik-adik. Jadi banyak siswa yang tidak disambut di sini ada 30 siswa. Dari total banyak siswanya 680. Sekarang contoh yang kedua, banyak siswa yang disambut adalah 680. Misalnya banyak siswa di sebuah sekolah ada 830. Maka banyak siswa yang tidak disambut kita bisa kurangi 830 dikurangi 680. 0 dikurangi 0, 0. Lalu 3 dikurangi 8 karena tidak bisa kita pinjam ke depan. Ya, angka 8 ini kita coret, kita pinjam 1 maka sisanya masih 7. Lalu 1 yang kita pinjam kita letakkan di depan angka 3. Jadi angka 13. 13 dikurangi 8 sama dengan 5. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Berarti banyak siswa yang tidak disambut ada 150 siswa dari 830. Itu total siswa di sekolah. Sekarang contoh yang ketiga. Di sini banyak siswa di sekolahnya belum diketahui, bahwa banyak siswa yang tidak disambut juga belum diketahui. Yang diketahui adalah banyak siswa yang disambut yaitu 700. Contohnya banyak siswa di sekolah misalnya 750, maka banyak siswa yang tidak disambut bisa kita cari dengan cara 750 dikurangi 700. Nah, yuk kita kurangi bersama-sama adik-adik. 0 dikurangi 0, 0, 5 dikurangi 0, 5, 7 dikurangi 7, 0, jadi tidak perlu kita tulis. Maka sudah kita ketahui bahwa banyak siswa yang tidak disambut ada 50 siswa. Nah, untuk 2 soal berikutnya coba adik-adik kerjakan sendiri ya. Buatlah cerita yang lain, misalnya banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di sekolah. Nah, adik-adik ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Tentukan banyaknya siswa perempuan. 2. Tentukan banyaknya total siswa. Dan yang ketiga, tentukan banyak siswa laki-laki, lalu tuliskan 5 kemungkinannya. Nah, contohnya di sini Kak Citra punya banyak siswa di sekolah ada 850. Lalu banyak siswa perempuannya ada 400. Berapa banyak siswa laki-lakinya? Bisa kita cari dengan cara 850 dikurangi 400. Berapa hasilnya? Kita cari tahu bersama-sama adik-adik. 0 dikurangi 0, 0. 5 dikurangi 0, 5. 8 dikurangi 4, 4. Maka banyak siswa laki-laki di sekolah tersebut ada 450. Kita cari tahu kemungkinan yang lain. Misalnya banyak siswa di sekolah ada 760. Banyak siswa perempuannya ada 370. Lalu
ada berapa ya siswa laki-lakinya? Kita cari tahu dengan cara 760 ini dikurangi 370. 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 7. Tidak bisa adik-adik, kita pinjam ke depan satu angka, maka di angka 7-nya ini sisa 6. Yang kita pinjam 1 diletakkan di depan angka 6, jadi angka 16. 16 dikurangi 7 sama dengan 9. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi banyaknya siswa laki-laki ada 390. Kemungkinan yang ketiga, ada siswa di sekolah itu 520. Siswa perempuannya ada 280. Berapa banyak siswa laki-lakinya? Bisa kita cari tahu dengan cara 520 dikurangi 280. 0 dikurangi 0, ya 0. 2 dikurangi 8 tidak bisa ya adik-adik ya. Kita pinjam ke depan, maka sisanya masih 4. Pinjam 1 kita taruh di depan angka 2 jadi angka 12. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Maka banyak siswa laki-lakinya ada 240. Sekarang tugas adik-adik adalah membuat 2 kemungkinan lagi. Banyaknya siswa laki-laki, banyaknya siswa perempuan, dan banyaknya siswa di sekolah. Begitu tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 4 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.